Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat tani dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kita Bungo Channel. Hari ini tepat pada tanggal 23 Mei 2025. Dan tepatnya lagi jangka kita berumur lebih kurang 28 hari ya. Ada yang 28, ada yang ya karena tanamannya nggak serentak ya. Ini yang di depan saya ini itu tanaman yang 2 baris. Biasanya kita spill tanaman yang 1 baris saja ya. Ini tanaman jenis, kalau orangnya bilang kemarin itu ini jenis jengka akar ya. Nggak tahu juga, ini beli bibit yang sudah tumbuh, nggak kita semai karena kemarin bibit yang kita semai itu nggak cukup jauh ya, karena ada penyakit. Jadi ini kita beli di luar bibitnya. Jadi inilah nampakannya, yang 2 baris ini bibit kita beli di luar. Di sini kita nggak ada yang kita tutupi ya. Ini bibit yang kita beli di luar kemarin. Kekurangannya terlalu banyak. Nah, ini ada juga yang terkena virus nih. Ini kekurangannya kalau dibanding yang kita playback sendiri itu jauh ya. Ini kemarin kita beli bibitnya udah lumayan tinggi, mungkin udah umur 30-an. Jadi ini sedikit kurus ya. Ini sudah kita rempel habis supaya nutrisi yang tanaman butuhkan itu lebih fokus ke cabang atas ya. Nanti kalau kita terlalu banyak memelihara cabang seperti yang kita yang 1 baris itu rasanya tanamannya nggak mampu untuk memproduksi lebih tinggi ya. Inilah nampakannya. Ini lumayan tinggi. Kita hitung daunnya tuh, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, di atas 15 daun ya, baru ke pecah cabang. Wah, itu tinggi, udah hampir 60 cm. Ini semuanya jenis bibit akar kita ambil dari luar, dari Solo ya. Dikarenakan di daerah sini itu nggak ada bibit yang orang jual bibit siap tanam ya. Jadi kita keluar kota untuk ambil bibitnya. Itu kita ambil bibit termasuk daerah dataran tinggi ya, menengah ke atas. Sedangkan kita tanam untuk di bagian dataran rendah. Jadi menurut saya sangat tidak cocok. Dari segi tidak cocoknya dari segi, menurut saya itu dari segi pertumbuhan. Jadi ya sedikit, kalau di bawah sini sedikit kurus ya, karena sini kan beda musim, maksud itu cuacanya beda. Jadi inilah penampakannya. Ini menurut saya sih sangat kurang bagus. Di sini kita nggak ada yang tutupi. Kalau kurang, kita kurang, atau kurang bagus ya, kita bilang kurang bagus ya. Coba ini sengaja kita rempel habis nih, semuanya kemarin udah punya tunas ya. Kita rempel habis supaya lebih ke fokus ke depan, ke atas ya. Tapi tetap kita usahain dengan memasukin nutrisi lebih ke tanaman ini ya. Kita rempel habis supaya lebih fokus ke atas ya, atau lebih fokus ke batang. Jadi juga nih ada yang 2 nih, saya terlepas. Kalau yang polybag dari sini kita polybag sendiri, itu yang kemarin, video yang kemarin yang lalu
itu lumayan daripada yang ini agak kurang menurut kami ya. Jadi tetap ini kita usahain sebaik-baiknya, kita usahain nutrisi yang terbaik untuk tanaman ini supaya lebih, ya paling tidaknya ya begitulah, ngerti ya, paling tidaknya lebih ke bagus sedikit ya. Kalau ini masih sangat kurang nih, itu banyak itu. Kalau yang 2 baris ini itu lumayan banyak ya, itu hampir 10 ribuan nih seperti ini. Jadi mau nggak mau kita harus tetap merawat, harus tetap usahain yang terbaik, nutrisi yang terbaik untuk tanaman kita. Pokoknya ikuti terus channel ini untuk melihat perkembangan dari CMK yang semayannya dari dataran tinggi terus kita tanam di dataran rendah, dan kondisi yang seperti ini bagaimanapun hasilnya nanti kita tetap beritahu penontonnya. Nih, kita rempel aja habis supaya nutrisinya lebih fokus ke atas ya, lebih kurus ya. Tuh ya, ini masih berumur belum sampai 30 hari, belum sampai 28 hari, jadi kita masih ada waktu untuk menggenjot pertumbuhan tanaman ini. Masih ada waktu kita, jadi ya begitulah. Oke sahabat tani, kita cek pestisida yang kita gunakan untuk penyepraian yang kali ini, khususnya untuk CMK yang seperti ini. Apa pestisida yang kita gunakan? Yuk kita cek dulu. Oke sahabat tani, kita cari pestisida yang kita gunakan untuk penyepraian yang yang berapa? Yang 3 apa yang 4? Jadi kita cari mana yang cocok kan. Sepertinya ini cocok, bagus. Terus kita cari nutrisinya. Ini D, Ganesel D, kayaknya cocok. Dua ini kayaknya cocok, kita spill aja langsung ya, D. Oke sahabat tani, mari kita spill pestisida yang kita gunakan untuk penyepraian yang ketiga. Hampir sama dengan penyepraian yang kedua ya, yaitu kita cuma membedakan insek nih aja. Kemarin kita menggunakan bahan aktif Abemectin ya, dengan merek dagang Demolis untuk penyepraian yang kedua, dan untuk penyepraian yang ketiga kita menggunakan merek dagang Agus dengan bahan aktif Diaventoran kalau nggak salah ya. Diaventoran ya ada. Itu ini 250 ml, ini bersifat akarisida ya. Ini lumayan ampuh untuk mengatasi serangan kutu-kutuan dan tungau. Ini itu kutu-kutuan yang menyebabkan keriting pada CMK kita ini, dimana di masa vegetatif itu sangat rentan kali terkena serangan keriting. Jadi kita antisipasi dengan menggunakan rollingan insektisida ya. Yang pertama kita menggunakan Demolis, dan yang kedua kita menggunakan Agus nih. Untuk nutrisinya kita masih menggunakan Ganesel. Ganesel D ini sudah sering kita bahas kemarin. Ini menggunakan kandungan N total ya, itu 20%. Ini juga sangat lumayan bagus untuk pertumbuhan tanaman pada masa vegetatif, untuk memacu pertumbuhan pada tanaman ya. Dikarenakan tanaman kita ini yang bagian sini tuh sedikit kerdil, makanya kita menggunakan ini lumayan banyak ya. Mungkin di penyepraian yang ketiga ini kita menggunakan 3-4 sendok ya. Untuk tanaman yang normal yang bagian situnya yang nggak ada kerdil itu
kita mungkin stop menggunakan ini, nanti besok aja kita spill ya. Dan penyemprotan yang ketiga ini kita menggunakan pestisida dengan Agus dan Ngadecilide untuk memacu pertumbuhan pada masa vegetatif ya. Dikarenakan bibit kita ini sedikit kerdil, ini disebabkan oleh bawaan dari bibitnya tuh. Kita selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk tanaman kita. Apapun perkembangannya ke depan dengan tanaman kita ini, tetap kita videokan. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui video-video yang berikutnya. Jadi itu aja. Mari kita aduk pestisida yang kita gunakan kali ini. Oke. Oke sahabat tani, langsung aja kita aduk ya. Ini sudah kita isi air dan ini kita aduk pestisida yang kita gunakan. Kita gunakan sendok ya. Untuk hasilnya kita menggunakan lebih kurang, karena kita nggak ada tripod ya, maaf. Tuhan. 1 mana 2 3 4 sendok ya, 1 sendok makan. Oke, kita aduk. Ini termasuk mudah larut nih, ini sudah larut nih. Terus kita gunakan Agus sebanyak 15 ml atau setengah tutup ya, kenakan satu tutup ini itu lebih kurang 30 ml, jadi cukup setengah tutup. Cuci, lalu kita tutupin lagi secara rapat deh. Kita aduk lagi. Baru kita masukin ke sini. Nggak bisa kayaknya. Bisa, jadi langsung aja kita skip aja. Kita spray secara merata ya, baik itu di bawah atas daun maupun di bawah daun, agar pestisida yang kita berikan itu terserap dengan baik ya, atau insektisida yang kita gunakan itu berfungsi sebaik mungkin. Oke, mungkin itu aja video hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui perkembangan dari CMK kita yang kita urus ini. Itu aja. Bye.